Sungai Citarum, sungai terpanjang di Jawa Barat yang menjadi sumber air sebagian besar masyarakatnya. Namun ironis, sungai ini memiliki predikat sebagai sungai paling tercemar di dunia. Lalu bagaimana instansi terkait menyikapi hingga mengembalikan Citarum menjadi harum kembali? Citarum, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa, panjangnya 270 km, mengalir melintasi selatan Bandung. Awal tahun 80-an, kawasan sungai ini masih dianggap Firdaus tropis. Tapi, tahun 2013, sungai ini ditetapkan sebagai sungai paling kotor di dunia oleh sejumlah organisasi lingkungan hidup internasional. Penyebabnya adalah limbah kimia beracun dari pabrik tekstil dan sejumlah besar sampah, terutama plastik. Sejak tahun 2018, pemerintah berusaha menangani masalah ini. Proyek bernama Citarum Harum berambisi hingga tahun 2025 menjadikan kualitas air Sungai Citarum layak sebagai air minum. Instansi yang paling berperan di sini adalah militer. Di sektor 6 proyek Citarum Harum juga bekerja Moritz Schulz dan Carsten Hirsch. Kedua warga Jerman ini adalah pendiri perusahaan startup Plastik Fischer. Bersama Kolonel Dodo Irmanto, mereka mengunjungi prototipe instalasi penangkap sampah yang mereka pasang. Instalasi itu disebut trash booms. Sektor-sektor ini dibuat dalam rangka program Citarum Harum. Ini inisiatif untuk membersihkan Sungai Citarum yang dulu disebut sebagai sungai paling tercemar. Presiden sendiri memerintahkan militer dengan kekuatan 1.400 tentara untuk membersihkan sungai. Kami bekerja bersama di sektor ini untuk membuat pekerjaan mereka sedikit lebih efisien. Karena mereka turun ke sungai dengan perahu setiap hari dan mengumpulkan sampah yang hanyut ke sungai di bawah hujan. Karena sampah plastik yang dibawa Citarum setiap harinya sampai sekitar 2.000 ton. Penduduk yang membludak dan tidak adanya manajemen sampah menyebabkan sampah dari jutaan rumah tangga sampai ke Sungai Citarum melalui semua anak sungainya. Bagi Carsten, langkah selanjutnya sudah jelas. Walaupun masalah terasa sangat berat, langkah maju juga bisa dilihat. Dalam 2 tahun terakhir, sudah ribuan ton sampah berhasil dikeluarkan dari Citarum. Tapi, bagi Kolonel Dodo jelas, tanpa jaringan lokal, pekerjaan besar ini tidak mungkin terlaksana. Di sini, yang bagi kita sangat berguna. Kita bisa mengumpulkan sampah dari sungai dan membawanya ke bank sampah di sini. Bank sampah adalah penunjang penting dari komunitas lokal menuju Citarum yang bersih. Sampah yang dikumpulkan bisa disetorkan ke bank sampah, yakni bank daur ulang, yang bisa didatangi semua orang dan bisa menukar sampahnya dengan uang. Di Bandung, sekarang jumlahnya sekitar selusin. Kemudian kertas, logam, dan termasuk kaca. Ya. Jadi seperti ini. Bank-bank daur ulang ini adalah pengganti sistem manajemen sampah yang hingga kini tidak disediakan negara. Warga bisa membawa sampahnya ke sebuah bank sampah. Di sana sampah ditimbang dan dipilah. Warga mendapat kredit sesuai berat dan jenis sampah yang disetorkan. Kredit ini dicairkan dalam bentuk uang bila dibutuhkan. Kandungan parasetamol dan sejumlah limbah obat-obatan lainnya ditemukan di aliran Sungai Citarum, Jawa Barat. Penelitian dari Universitas York, Inggris, mendapatkan berbagai zat aktif mencemari Sungai Citarum. Tak hanya parasetamol, zat nikotin, karbamazepin yang biasa digunakan sebagai obat epilepsi, serta metformin yang sering dipakai sebagai obat diabetes, dan beberapa limbah obat antibiotik juga ditemukan di Citarum. Berdasarkan data dari pengambilan sampel yang dilakukan dari 10 lokasi di aliran Sungai Citarum, 2 lokasi menunjukkan bahwa kadar parasetamol mencapai 1.630 nanogram per liter dan 1.590 nanogram per liter. Dari angka tersebut, kandungan limbah obat yang terakumulasi pada Sungai Citarum, yakni 5.460 nanogram per liter, menimbulkan ancaman terhadap lingkungan dan kesehatan dunia. 5% dari 258 sungai yang sampelnya diteliti mengandung zat aktif obat-obatan pada tingkat yang diyakini tidak aman bagi organisme perairan. Semakin banyak obat antibiotik di sungai dapat menyebabkan perkembangan bakteri kebal antibiotik. Hal tersebut akan merusak efektivitas obat dan menimbulkan ancaman pada lingkungan dan kesehatan global. Minggu siang, Sungai Cikapundung masih memprihatinkan. Meski sudah dibersihkan, ratusan kubik sampah masih mengotori sungai.
tumpukan sampah rumah tangga yang terbawa arus juga memadati Sungai Citepus Dayakolot. Selain kurangnya lahan terbuka hijau dan resapan air, sedimentasi serta erosi Citarum pun terus meningkat. Salah satu penyebabnya adalah masih ada pasar hingga pabrik yang membuang limbah. Pencemaran limbah ke Sungai Citarum kembali terjadi di Kelurahan Adiarsa, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat. Limbah berwarna biru kehijauan yang mengeluarkan aroma bau ini keluar dari sebuah tempat pembuangan air yang diduga dimiliki perusahaan di wilayah tersebut. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup yang menyoroti pencemaran limbah ini mendatangi lokasi pada Rabu sore, kemudian mengambil sampel air untuk melakukan uji laboratorium, serta menggunakan alat pengukur kadar ambang batas mutu air. Namun petugas memastikan pemeriksaan sampel air baru akan keluar 14 hari mendatang. Kurangnya pengawasan pemerintah membuat pencemaran limbah industri di aliran Sungai Citarum hingga saat ini belum bisa terselesaikan. Memulihkan Sungai Citarum, sungai yang normal tanpa limbah, bukanlah perkara mudah. Pencemaran yang sudah berlangsung puluhan tahun akibat ketidakpedulian pemerintah serta warga setempat menjadi salah satu faktor utama sulitnya membersihkan Sungai Citarum. Sampai saat ini ribuan ton limbah dari berbagai jenis masih mencemari sungai. Tidak hanya kalangan industri, para peternak sapi di wilayah Lembang juga membuang kotoran ke Sungai Citarum. Limbah berupa kotoran sapi dibuang langsung ke aliran sungai. Salah satu peternak sapi mengaku membuang limbah kotoran sapi ke sungai karena tidak memiliki pilihan lain. Air keruh berwarna hitam kecoklatan, berbusa dan bau tak sedap masih keluar dari tempat pembuangan air dari instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung. Hal ini membuktikan pencemaran limbah air lindi TPA Sarimukti ke beberapa daerah aliran Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat masih belum tertangani hingga Minggu 30 Juli 2023. Di mana air lindi itu langsung mengalir deras ke Sungai Cipanawuan dan Sungai Ciganas. Kedua sungai tersebut merupakan sungai yang berada di sebelah kanan dan kiri area pembuangan sampah TPA Sarimukti. Padahal air tersebut nantinya akan mengalir ke Sungai Citarum dan bermuara di perairan Waduk Cirata. Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Prima Mayaning Tias mengatakan hasil uji sampel air terhadap sungai-sungai di sekitar TPA Sarimukti sudah memenuhi baku mutu air. Hal itu dibuktikan dengan uji laboratorium sampel air di 2 sungai sekitar TPA Sarimukti. Di sepanjang daerah aliran sungai dihuni 18 juta jiwa, yang mayoritas limbah rumah tangganya dibuang sungai. Tidak hanya permukiman, di sekitar das juga terdapat ribuan industri dan kecil yang limbahnya juga dialirkan ke sungai. Diperkirakan ada 2.800 ton limbah industri yang dibuang ke setiapnya. Selain tekad yang kuat serta langkah yang menyeluruh dari pemerintah setempat, diperlukan juga kesadaran warga agar tidak membuang limbah ke Sungai Citarum, sehingga upaya Sungai Citarum bisa dilakukan secara tuntas. Indra Darmawan lahir dan hidup untuk Citarum. Lahir di sekitar Sungai Citarum sejak 2001, ia sudah dikenal sebagai penangkap sampah Sungai Citarum. Ya, pria 45 tahun ini memang memulung sampah yang terbawa dari aliran Sungai Citarum menuju Waduk Saguling. Aneka sampah rumah tangga ia pungut demi kebersihan waduk dan kelestarian lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Bayangannya saya dulu ketika dibangun Saguling tahun 85 ya, sekarang Waduk Saguling adalah septic tank raksasa terbesar di dunia ya. Jadi semua sampah yang dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi semuanya terkumpul di sini. Jadi menjadi lautan sampah ya seperti sekarang ini. Setiap bulan sampah yang ia peroleh mencapai 60 hingga 80 ton. Terdiri dari sampah plastik dan botol minuman. Sampah tersebut selanjutnya ia jual. Hal inilah yang memicu ide agar sampah ini bisa dimanfaatkan. Akhirnya, ia mengajak masyarakat mendirikan koperasi Bangkit Bersama.
Tidak sekedar peduli pada lingkungan, Indra juga berhasil memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi kita berpikir Usahanya kini menuai hasil. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah semakin tinggi. Ekonomi warga juga ikut terbantu dari memanfaatkan sampah menjadi barang bernilai jual. Selain sampah plastik, eceng gondok yang tumbuh liar di sekitar waduk juga ia manfaatkan untuk dijadikan kerajinan. Indra ibarat lilin kecil yang mencoba menerangi kelamnya permasalahan Sungai Citarum. Arta Bima Aditya, Kabupaten Bandung Barat.